A few moments later. Faktor penyebab dalam kasus ini berasal dari kombinasi kondisi internal dan eksternal. Secara internal, masalah dipicu oleh kurangnya persiapan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Sementara faktor eksternal mencakup situasi lingkungan, kebijakan yang belum optimal, serta tekanan dari kondisi sosial atau ekonomi yang memperburuk keadaan. Interaksi kedua faktor ini menyebabkan masalah berkembang dan sulit diatasi jika tidak ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai penyebab utama sangat penting untuk menentukan solusi yang efektif. Yang pertama, studi kasus aktual politik. Studi kasus aktual politik saat ini meliputi polemik penggunaan data intelijen untuk memantau partai politik, isu politik, identitas, dan moralitas dalam pilkada seperti kasus Bupati Aceh Selatan, dugaan korupsi pejabat daerah, wakil wali kota Bandung, hingga isu klasik seperti politik uang dan dampaknya pada demokrasi, serta dinamika jelang pemilu 2029 dengan perhatian pada Gen Z dan AI, serta isu diplomasi internasional. Semua mencerminkan isu kekuasaan, integritas, dan pembangunan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, studi kasus aktual ekonomi. Studi kasus aktual ekonomi membahas fenomena nyata seperti dampak pandemi pada UMKM, usaha, kuliner, dan fashion, tantangan ketahanan pangan, transformasi digital, bisnis online, masalah ketenagakerjaan, inflasi, dan kebijakan moneter, hingga turunkan suku bunga dan juga pinjol OJK, dan krisis global. Studi kasus ini mengungkap isu nyata seperti ketimpangan sosial, pengangguran, utang, dan upaya adaptasi di tengah perubahan ekonomi. Seringkali menguji ketahanan institusi dan individu. Contoh studi kasus aktual ekonomi. Dampak pandemi COVID-19, studi kasus UMKM di Sumeneb tentang dampak PSBB terhadap batik, tantangan operasional, dan kenaikan biaya bahan baku akibat hambatan distribusi, sektor teknologi dan digital. Studi kasus hijuk.com dalam strategi bisnis online fashion muslim, serta masalah ketahanan pasokan bahan baku lidah buaya dan herbavera. Kebijakan fiskal dan moneter. Analisis kebijakan fiskal terhadap industri kesehatan di Indonesia, dilema ketahanan alat kesehatan, dan respon Bank Indonesia terhadap inflasi daerah di tahun 2025. Hubungan industrial dan tenaga kerja. Peran serikat pekerja di PT Madusari Nusa Perdana untuk meningkatkan produktivitas dan komitmen membiayai BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk mitra pengemudi. Masalah sosial ekonomi. Kenaikan pinjaman daring pinjol yang mengindikasikan lesunya ekonomi dan pentingnya pengawasan OJK, serta tantangan pengangguran dan kemiskinan di tengah globalisasi. Resiliensi bisnis. Studi kasus Cita Majapahit Agro saat beralih ke model bisnis B2C atau Informasi Koperasi Syariah BMT UMY. Masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia. Di Indonesia, masih ada beberapa masalah pendidikan yang umum terjadi dan menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan demi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bukan sekedar sebagai sarana, agen of change, bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa.
tapi juga harus menjadi agent of procedure agar dapat menciptakan suatu informasi yang nyata. Berikut ini adalah beberapa contoh masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia. Yang pertama, akses terbatas ke pendidikan. 2. Ketimpangan pendidikan. 3. Kualitas guru dan tenaga pendidik. 4. Kurikulum yang tidak relevan. 5. Kualitas fasilitas dan infrastruktur. 6. Kesenjangan digital. 7. Kualitas ujian dan evaluasi. Kesimpulan, kegagalan dalam pendidikan tidak hanya masalah pedagogis, tapi merupakan kegagalan kebijakan ekonomi dan manajemen ekonomi yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan memicu ketidaksetaraan sosial. Kesimpulan, studi ini menjadi relevan karena saat ini keberhasilan sistem pendidikan di Indonesia merupakan cerminan langsung dari komitmen politik dan alokasi sumber daya ekonomi yang efisien. Kegagalan dalam pendidikan tidak hanya masalah pedagogis, tetapi merupakan kegagalan kebijakan politik dan manajemen ekonomi yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan memicu ketidaksetaraan sosial. Terima kasih.